Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Ardila Purba. Saya berasal dari SMP Yabdi Terpadu Pekanbaru. Di sini saya akan melakukan pengimbasan AKM yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk peningkatan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Di sini saya akan menjelaskan kepada kelompok grup guru-guru yang ada di Yabri mengenai tentang AKM. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pengertian AKM, tujuan AKM, latar belakang AKM, kebijakan baru, bentuk soal AKM-nya, pemilihan jenjang kelas di setiap satuan pendidikan. Oke, kita mulai. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama adalah pengertian dari AKM. AKM itu adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum atau yang disingkat dengan AKM. Di sini pengertian asesmen adalah suatu proses pengumpulan data mengenai kemajuan dan hasil belajar siswa. Jadi asesmen itu merupakan sebuah evaluasi terhadap kemajuan dan dari hasil belajar siswa. Yang dari awal siswa itu bisa yang awalnya tidak bagus menjadi apabila kita membuat suatu asesmen atau pembelajaran, kita lihat hasilnya ada nggak perbandingannya setelah dikasih atau setelah diberi seperti pembelajaran, ada tidak hasilnya dari sebelumnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terunjukkan secara komprehensif dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi di sini kompetensi itu merupakan skill yang ada di dalam diri siswa tersebut. Yang terakhir adalah minimum, berarti basic atau dasar atau start terendah atau standar terendah. Jadi AKM itu bisa kita simpulkan adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Jadi kemampuannya atau skillnya itu bisa kita ketahui dengan menggunakan asesmen atau yang namanya seperti tes, bisa seperti itu. Sekarang kita lanjut ke tujuan AKM. Tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Jadi tujuan dari AKM tersebut adalah untuk memperbaiki yang dari sebelumnya tidak bagus menjadi lebih bagus. Yang selanjutnya adalah tujuan umumnya, kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Jadi secara umum AKM itu tujuannya untuk bisa saya katakan untuk memfilter sekolah-sekolah yang berdasarkan dari daerah ke sekolah yang di sekitaran kota. Jadi kita bisa membandingkannya. Selanjutnya latar belakang terbentuknya atau bisa dikatakan terbentuknya suatu AKM, yaitu yang pertama ada 4. Yang di sini yang pertama materi atau ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Yang kedua, ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswanya sebagai individu. Jadi ujian nasional itu sangat tidak akurat untuk mengukur kompetensi seorang siswa. Yang ketiga adalah ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan yang terakhir adalah ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa menyeluruh. Jadi UN latar belakang dibentuknya AKM itu bukan hanya kognitif, jatuhnya ke seperti knowledge atau pengetahuannya dari hasil belajarnya tersebut, bukan karakternya. Jadi maka dari itu dibentuklah sebuah AKM. 3. Sekarang selanjutnya adalah kebijakan baru. Dengan adanya latar belakang, Kemendikbud Nadiem Makarim membuat arahan kebijakan baru, yaitu yang pertama
tahun 2020 ujian nasional dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Jadi start dari 2020 ke atas tidak akan diadakan lagi ujian nasional, karena ujian nasional tidak akurat untuk mengukur suatu kemampuan pengetahuan siswa. Oke, next, yang kedua adalah tahun 2021 ujian nasional akan dirubah menjadi AKM dan survei karakter yang di dalamnya ada yang pertama literasi. Literasi yaitu kemampuan belajar atau bernalar tentang menggunakan bahasa. Literasi itu jadi jatuhnya ke pengetahuan kognitifnya. Sedangkan ke numerasi yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika. Jadi numerasi atau number. Jadi pembelajarannya itu berupa angka-angka. Oke, dan yang selanjutnya adalah karakter. Karakter misalnya pembelajar atau gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dalam arti karakter anak itu sendiri, sikap anak itu sendiri yang akan kita rubah menjadi yang lebih baik. Sekarang di sini ada beberapa bentuk soal AKM. Yang pertama objektif, yang terdiri dari pilihan ganda. Hanya satu jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Jawaban benar lebih dari satu. Dan yang ketiga adalah menjodohkan atau matching atau match. Yang selanjutnya adalah isian singkat atau angka, bisa berupa angka, nama benda yang sudah fix, yang sudah benar-benar nyata. Dan yang terakhir adalah non-objektif, berarti seperti esai dianya, uraian. Oke, sekarang yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah pemilihan jenjang atau kelas di setiap jenjang pendidikan. Pemilihan jenjang kelas 5 dan kelas 8 dan kelas 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Dan yang kedua, selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 untuk SMK atau SMA telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Jadi secara singkat, untuk tingkat SD, asesmen kompetensi minimal akan dilaksanakan di jenjang kelas 5. Sedangkan apabila di SMP, AKM akan dilaksanakan di kelas 8. Sedangkan untuk tingkat level SMA ataupun SMK akan dilaksanakan di kelas 11. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.